Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Eki Tangerang Rep. Insya Allah mulai aktif upload lagi segala sesuatu yang bisa dikasih tahu ke kalian. Hari ini gue pengen ngasih tahu cara gue untuk bikin standar Indonesia, bibit standar Indonesia. Cara gue tuh seperti ini. Oke, yang pertama-tama kita lihat intronya dulu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Kalau udah lihat intronya, biasalah untuk menarik aja, untuk jeda-jeda waktu nambah aja gitu. Sekarang kita ke kamera belakang, kita akan lihat persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum kita membuat bibit. Oke, yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan polybag ya. Polybag ini ukuran polybagnya saya pakai ukuran 15 x 20 cm. Di sini kita udah memasukkan media tanam ya, media tanam yang biasa dipakai untuk pembibitan tanpa kotoran hewan, ibaratnya kayak sekam bakar, tanah gembur, atau pakai sekam mentah yang udah direndam pakai tawas dulu juga nggak apa-apa, atau sekam mentah yang udah dijemur dulu atau direndam di air dulu supaya kutu-kutunya pada minggat, baru kita masukin sini juga nggak apa-apa. Setelah ini udah siap, tentunya kita harus mempersiapkan gunting. Oke, kita persiapkan gunting. Jatuh dari langit. Oke, guntingnya udah siap, biasa Stone Super. Belinya di mana? Di Shopee, biasa di tokonya deki.id. Oke, di sini kita akan cari rootstocknya. Rootstock yang seperti apa? Kita cari di kebun rootstock. Oke, kita ke sana. Jadi dalam pembuatan bibit itu kayaknya gue dalam satu polybag membutuhkan 3 matun ya, 3 mata tunas, 3 mata tunas untuk masuk ke dalam polybag itu juga. Oke, ini adalah kebun rootstock gua, kebun rootstock si RM. Ada buahnya juga nih, RM nih. Oke, kita akan cari rootstock yang dipakai untuk ditanam seperti apa rootstocknya. Oke, rootstock seperti ini bagus banget nih. Udah ada tumbuh akar udaranya gini. Oke, kita langsung kita potong aja ya. Nah, karena ini bagus, gua akan potong di sini. Nah, ini udah patah nih. Nah, kita potong aja di sini. Nah, seperti itu. Nanti kita ambil ya. Kita ambil dulu deh. Enaknya kalau kita udah punya kebun rootstock ya, kalau ini dipotong pun gitu ya, dipotong pun dia bisa tumbuh lagi. Potong seperti ini, kalau bawah dulu, kalau bisa jangan sampai terinjak ya. Kalau terinjak takutnya lebam, kalau lebam takutnya menurunkan kualitas dari si rootstocknya itu. Mana? Oke, pelan-pelan nariknya. Nah, seperti ini. Kayaknya kurang deh. Nah, kita akan cari lagi kalau kurang. Lagi pelan-pelan nariknya, jangan sampai dia patah. Kalau patah juga kita lihat alurnya ya, kalau patah takutnya dia lebam, kalau lebam udah bagus. Apa lagi nih? Udah. Oke, karena ini hanya contoh, jadi segini aja cukup ya. Kita nggak bikin skala gede, ini hanya dibuat untuk contoh saja. Oke, dilanjut. Oke, langkah selanjutnya ketika kita sudah ada rootstock di tangan ini, kita bersihkan dulu dari tunas airnya, karena kita akan menumbuhkan tunasnya di bagian batnya ya. Oke, di sini gua butuh sekitar 3 mata tunas. Oke, gua akan potong di 3 mata tunas. 1, 2, 3. Ini kepanjangan, gua potong sini aja nggak apa-apa. Nah, di sini gua potong. Nah, gua berharap ini numbuh di bagian tengahnya.
Nah, sementara yang di samping ini kenapa gue nggak buang? Kenapa gue nggak pakai satu mata tunas doang? Nah, mata tunas yang bagian bawah di sini gue buang ya. Di sini gue buang mata tunasnya. Oke, di sini gue buang. Yang bagian atas juga gue buang mata tunasnya. Kenapa? Nah, itu ada sebabnya. Karena saya menginginkan cadangan makanan yang ada di batang ini semua terfokus pada satu mata tunas yang ada di sini. Nah, kalau kita motongnya terlalu sedikit begini, nah cadangan makanannya kurang. Untuk menumbuhkan apa cadangan makanan itu? Pertumbuhan vegetatif tunas ke atas dan pertumbuhan vegetatif tunas akar ke bawah gitu. Nah, 3 mata tunas ini jadi pilihan. Oke, kita siapkan dulu. Nah, sebelum itu paling tidak karena kita mengharapkan di sini numbuh akar, paling tidak kita memberikan sayatan kecil di bagian bawah sini yang tempat numbuhnya akar. Oke, di tangan gue ini udah ada yang namanya gunting sasak ya, gunting sasak tapi di bagian yang ada geriginya ini. Karena gue nggak pakai yang namanya itu gergaji besi, gue pakainya ini. Tapi kalau di tempat kalian ada gergaji besi juga nggak apa-apa. Kita lukain ya, kita lukain. Ini kan tunasnya nih, ini tunas, calon tunasnya. Ini kita akan lukain di bagian bawah sini. Tapi ingat, melukainya tidak sampai terkena bagian kayunya, hanya membuat luka kecil saja. Nah, seperti ini. Nah, fokus. Oke, luka-luka kecil saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadilah, nih baru satu cutting. Kita akan bikin beberapa cutting. Kita skip dulu. Oke, cutting ini sudah selesai. Saya treatment perlukaan di bagian bawahnya. Untuk lebih fokusnya seperti ini. Ya, seperti ini, hanya melukai saja, tidak sampai terkena di bagian kayunya, hanya untuk merangsang perlukaan ya. Perlukaan itu ketika adanya luka, nah luka itu dibutuhkan nutrisi untuk penyembuhan. Nah, nutrisinya biar berfokus di situ supaya akarnya banyak. Nah, ketika nutrisinya itu berlebih untuk misalkan udah sembuh nih, udah berlebih, nah itu akan dipakai, nutrisi itu akan dipakai untuk pertumbuhan akar. Nah, kalau akarnya banyak, otomatis kalau akarnya banyak, penyerapannya juga banyak, nanti tumbuh tunasnya juga bagus. Insya Allah tunasnya gemuk-gemuk seperti itu. Terus langkahnya apa setelah ini? Setelah ini kalau bisa kita harus rendam dulu dengan cairan penumbuh akar, perangsang akar ya. Tapi saya tidak menggunakan hanya perangsang akar lebih dominan ke ini saja, ke auksin saja, enggak. Tapi di sini kita menggunakan 3 hormon. Kalian boleh pakai auksin saja, kalian boleh juga pakai rendaman air bawang merah, kalian juga boleh pakai perangsang akar apa saja. Tapi di sini saya pakai hormon tidiazuron atau gabungan dari 3 hormon. Yang pertama, kalian siapkan embernya seperti ini, airnya jangan terlalu banyak, segitu aja. Kita ambil hormonnya. Oke, ini ada hormon tidiazuron. Kenapa gue pakai hormon tidiazuron? Hormon dari gabungan 3 hormon ya. Ada seperti ini penjelasannya di layar nih, seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini gue juga nggak hanya mementingkan pertumbuhan akar saja, tapi vegetatif ke atas juga. Makanya gue pakai gabungan 3 hormon supaya ketiga hormon itu bisa bekerja, supaya bisa mendapatkan si cutting pertumbuhan yang sempurna. Langsung aja. Ini airnya kira-kira sekitar 5 liter. Di sini gue belinya di Tokopedia ya. Di Tokopedia atau di Shopee juga ada tidiazuron seperti ini. Oke, kita buka dulu. Oke, di sini gua ambil sekitar 3 mili aja, airnya 5 liter. Di sini gua pakai 3 mili ya. Oke, 3 mili sekitar. Gua masukin sini. Oke, gua masukin. Kita aduk sambil nyuci si ininya ya, nyuci si suntikannya. Udah selesai, jangan lupa tutup lagi, takut tumpah. Oke, jangan lupa diaduk. Oke, setelah itu kenapa gue pakainya 3 mili doang? Karena itu ppm-nya lumayan tinggi ya. Jadi gue pakainya dikit aja, itu harusnya udah cukup gitu. Kita masukin aja cuttingnya. Rendamnya berapa lama gitu. Nah, rendamnya nggak usah lama-lama. Kalau ZPT ini cukup dia sampai benar-benar terserap kira-kira 2 menit lah. 1 menit juga boleh, 2 menit. Setelah itu kita angin-anginkan. Setelah itu kita tiriskan, kita angin-anginkan sampai benar-benar terserap ya. Nah, ini kita tunggu sekitar 1 menit jeda. Jadi selain apa namanya hormon, kita juga boleh memberikan sedikit fungisida ya, supaya cutting kita itu ketika nanti ditanam tidak jamuran. Ini saya pakai fungisida Nativo sedikit saja, secukupnya. Oke, cukup gitu. Nah, aduk rata gitu supaya pohonnya nggak kena jamur juga. Oke, cuttingnya seperti ini. Oke, tunggu selama 1 menit. 1 menit atau 2 menit boleh lah.
Tapi jangan lama-lama ya, takutnya kalau kelamaan nanti malah keracunan. Jadi hanya sekedarnya saja. Maaf ya, namanya juga kebun, jadi berantakan, kotor begini. Tapi nggak penting, yang penting adalah ilmunya. Nah seperti ini. Setelah 1 menit kita tiriskan saja. Jangan ini ya, ditiriskan. Fungsinya ditiriskan apa sih? Nah, oke, nanti kita bahas. Di sini kita tiriskan aja di bawah terik matahari juga nggak apa-apa, kan nggak dijemur juga kelamaan gitu. Ini masih ada sisa, sayang. Nah, kita tiriskan sampai dia benar-benar si cairan ini menyerap ke dalam semua semua luka yang kita kasih itu. Nah, kita biarkan dia sedikit kering gitu, baru kita tanam. Kita lihat udah mulai kering belum? Masih basah anjay. Tunggu lagi ah. Menunggu emang hal yang repot ya. Kita tunggu lagi aja. Aha, sambil menunggu kita kasih cuplikan aja deh. Nah, di sini juga gua bikin eksperimen NN06 nih ya. Ini cutting fresh cutting. Ini ilmunya Om Ubi juga, Ubi CSV ya. Cutting fresh, terus gua rendam juga pakai hormon tidiazuron paling berapa menit gitu. Terus gue langsung sambungin dengan si entres. Jadi gua nggak melakukan penyekapan dulu. Nah, di sini gua langsung itu mata tunas dari rustoknya itu gue buangin semua, biar nutrisinya itu terfokus untuk pertumbuhan si entresnya. Alhamdulillah 70% nyeprut semua ya. Baru nyeprut belum tentu berhasil, tapi insya Allah ini juga akan berhasil. Nah, ini udah pada seprut semua nih jenis NN06. Ini eksperimen gue yang pertama, alhamdulillah eksperimennya berhasil. Om Ubi, eksperimen dari Om Ubi kita terapin berhasil, alhamdulillah. Terus eksperimen gue yang kedua, ketika gue nanam rustok di sini. Nah, ini gue tanam rustoknya dulu. Nah, kan otomatis ya di sini ada cuttingnya. Nah, di sini dia tumbuh rustoknya. Ini gue potong pendek, terus gue sambung sini. Alhamdulillah, seprut juga dong. Nah, seprut juga. Dari sekitar 10 percobaan, alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ya, 11 percobaan. Dari 8 seprut semua, 2-nya gagal. Nih, ini gagal, dia tumbuh lokalannya saya biarin. Ini satu gagal, dia tumbuh lokalannya saya biarin. Nanti juga bisa di grafting. Wah, ada tumbuh yang di bawah. Kalau tumbuh di bawah gini, otomatis ini gue potong, gue akan lebih memfokuskan tumbuh yang bawah ini untuk dijadikan bibit standar Indonesia lagi. Oke, gue udah kelamaan ngomong, udah kering belum ya? Belum, sabar. Jadi untuk saat ini Tangerang Grape belum bisa kirim-kirim bibit, maaf, karena bibit-bibit yang kita ini juga baru mulai lagi bikin-bikin bibit. Ini juga kita pakai rustok yang udah ditanam dulu, alhamdulillah. Paling kalau bibit-bibit yang planter bag gede begini nggak bisa dikirim, paling bisa diambil di tempat. Sambil menunggu lagi, kita akan lihat perkembangan rustok sini. Rustok tumbuh ya, ini rustok tumbuh seperti ini. Nah, nanti ini yang kecil-kecil ini saya buang, oke. Ini saya buang, saya akan ambil ini untuk dijadikan sambungan nanti. Cabutlah rumput walaupun itu satu di media tanam kalian, karena ganggu banget. Kasih cuplikan buah Jupiter si kecil tapi rasanya badai. Mana Jupiter lagi ini? Aduh. Nah, kita lihat lagi udah kering belum gitu. Udah lumayan nih menyerap nih. Oke, langsung aja ya kita tanam di media tanamnya. Oke, ini cuttingnya, ini media tanamnya. Oke, kita sambil siapin gunting, takutnya cuttingnya juga kepanjangan ya. Langit kirimkan aku gunting dong. Oke, siap. Oke, kan gunting. Oh, seperti ini. Tunasnya udah saya buang gitu. Saya hanya menggunakan satu tunas yang di sini, tapi batang yang atas dan batang yang bawah gini saya gunakan untuk cadangan makanan untuk pertumbuhan akar dan pertumbuhan tunas. Oke, batangnya seperti ini, kita tanam seperti ini. Nah, karena ini bentuknya ngepas ya, bagian mata tunasnya ini di atas ya. Nah, nanti ini adalah tempat tumbuhnya akar. Nah, kita tanam seperti ini, terus kita tutupin seperti ini. Oke, nah seperti ini sudah, dilanjut. Kita skip dulu ya karena banyak ya. Oke, ada cara lagi. Ini kalau kita potong dia udah mentok nih tunasnya. Ini udah mentok tunasnya. Kalau dipotong segini sayang gitu kan. Nah, kita masukinnya miring aja. Masukannya miring seperti ini, masukin miring, tapi semuanya ketanam gitu. Nah, seperti itu miring. Tapi dia enggak ini ya, enggak lebih ya. Kita miring gini juga enggak masalah. Langsung kita tutup. Gitu, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian tidak ingin motong lebih panjang lagi, tuh.
Terus kalau kalian juga pengen kayak begini, terus kalian tusuk gini, kalian tusuk biasa tengah gini sampai kependam semua, gitu juga bisa. Tapi yang jelas ini kependam semua, gitu juga bisa. Caranya banyak, tinggal gimana kalian menaksirkannya saja. Saya akan beri kebebasan untuk kalian beraplikasi, untuk kalian bereksperimen. Intinya tujuannya sama, untuk menghasilkan bibit dengan kualitas terbaik, insya Allah. Ini, wah kepanjangan. Oke, seperti tadi kita nanamnya miring, tanam seperti ini, kurang dalam, kita giniin, masukin, kita miringin seperti ini. Oke, kita berharap di bagian batang ini keluar akar, di bagian bawah sana juga keluar akar. Kita pendem aja, sampai ketutup semua. Oke, ketutup semua. Skip. Ditambahin ya, pastikan media tanam yang kalian ini sudah disetting tingkat kelembapannya, basahnya seperti apa. Jadi kalau bisa setelah kita nanam ini kita tidak siram, tapi posisinya udah basah gitu. Nah setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kita taruh tempat yang ada panasnya, bukan tempat yang teduh, tapi ya di tempat yang ada panasnya. Oke, kita pindahin dulu. Ini yang perlu diperhatikan, kenapa di tempat yang ada panasnya ya. Nah seperti ini. Nah, tempat yang ada panasnya, tapi kan kita sudah menjamin kalau ini yang namanya tanahnya lembab. Nah, atasnya kalau misalkan kita tidak tutup, tentunya akan cepat kering. Nah, kalau cepat kering pun nggak bagus. Nah, ini saya belajar dari ilmu untuk menanam ini dong, ilmu menanam apa nih jahe ya. Jadi jahe saya tanam, terus saya tutupin dengan jerami. Nah, kalau ini saya pakai tutupannya ya. Ini tutupannya itu daun pakis. Nah, daun pakis boleh, jerami boleh, rumput-rumput yang udah kering juga boleh, rumput yang masih basah juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, namanya tunas, dia akan mengejar yang namanya matahari. Namanya akar, dia akan menghindari matahari. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tutupin seperti ini, satu, kelembapan terjaga ya, kelembapan terjaga. Dua, kita nggak usah sering-sering nyiram, itu keuntungannya. Terus pertumbuhan tunas pun akan bagus. Nanti kalau tunasnya udah tumbuh, ini boleh kita buang, ini boleh juga kita pertahankan. Yang penting itu tunasnya tumbuh dulu ya. Nah, ini pakai namanya daun pakis yang sudah kering gitu. Tutupin aja udah sini. Setelah itu kita lakukan apa? Nah, kita biarin aja sampai dia tumbuh benar-benar. Nah, setelah udah tumbuh, barulah kita melakukan proses yang namanya proses penggraftingan. Oke, kita akan cari contoh yang buat di graftingnya ya. Oke, sudah dapat ini. Nah, seperti ini. Jadi batangnya ya, batang cuttingnya kan nggak kelihatan karena ada di bawah ya, karena di bawah. Nah, ini kan udah standar banget nih untuk di grafting dengan entres nih. Nah, gimana caranya? Ada dua cara. Nah, caranya tuh seperti ini. Satu, misalkan kalian ingin grafting di sini ya, atau grafting di sini, tapi itu nanti hanya ada satu kesempatan. Tapi kalau misalkan kalian potong di sini ya, nah di sini dipotong. Oke, nah kalau misalkan ini dipotong, nah tunas ini kalian tumbuhkan dulu. Nah, kalian tumbuhkan dulu, tunas airnya kalian buang ya. Nah, tunas ini kan ada 3 kesempatan. Satu, tunas yang di bawah nih, 2 yang di sini, 3 yang di sini. Ketika dia 3-3-nya tumbuh, itu kalian punya 3 kesempatan grafting. Tapi kalau misalkan kalian ini kalian buang satu di sini, tunasnya kalian buang di sini, kalian grafting di sini, kalian hanya punya 1 kesempatan. Nah, di sini saya ngajarin yang pakai 1 kesempatan ini ya. Kita ngajarin grafting dulu. Oke, kalau udah jadinya seperti ini. Nah, kita siapkan entres anggur impornya. Nah, entresnya seperti ini bentuknya. Entres itu apa sih? Batang daripada anggur impornya yang masih muda ya. Ini masih muda. Nah, ini mata batnya juga udah nongol nih. Mata batnya juga udah nongol, udah cakep. Nah, setelah ini entres dari anggur impornya, kita baluri dengan yang namanya parafilm. Nah, kita cari parafilmnya dulu, kita potong lah, kita buka sekitar 5 cm lah ya. 5 cm gitu. Oke, ini parafilmnya. Ini 5 cm lah cukup gitu untuk ngebalur si entres atau menutupi entres supaya nyawanya nggak keluar, biar tetap segar juga. Kita mulai dari bawah ya, dari bawah ini kita tarik di sini, kita tarik mulai dari bawah. Nah, ini yang penting nih, seni melilit parafilm untuk si entres. Nah, kita mulai dari bawah yang mata tunasnya dulu. Kita si parafilm ini kita lilitin di bawah mata tunasnya dulu. Fungsinya untuk apa?
fungsinya untuk menutup bekas luka yang daun, karena di bagian entres pasti ada bekas luka daun yang kita buang kan, atau mata tunas air yang kita buang. Nah, kita tutupin dengan parafilm ini. Nah, setelah dari bawah kita putar ke belakang, kita taruh nih bagian bawahnya, ingat nih, ini kan elastis nih. Kita taruh di bagian, putus. Kita taruh di bagian atas tunasnya dulu, di atas mata tunasnya dulu. Nah, kalau sudah masuk ke mata tunas, tarik ke bawah, ke belakang, baru nutupin si tunasnya, tunas utamanya, tunas batnya. Baru naik ke situ ke belakang, tarik ke atas lagi. Nah, kita buang ini celah-celah udara yang ada di bawah mata tunas ini. Nah, kita masukin ke belakang, kita tarik ke bawah, baru ke atas lagi, nutupin bagian atasnya sini, lukanya. Ini wajib ditutup karena apa? Supaya si entres ini tetap segar. Kalau segar, intinya untuk meningkatkan keberhasilan supaya nyawanya nggak keluar. Kalau nyawanya keluar ntar ya mati, nggak jadi sambungannya. Nah, seperti ini. Bagian bawah tidak saya parafilm karena bagian bawah ini kita akan slice, kita akan potong. Pastikan cutter yang kalian gunakan bersih ya, bersih. Kalian boleh semprotin dulu dengan ini. Kalian semprotin dengan alkohol ya, semprotin alkohol. Udah, kalau udah kalian lap, terserah mau lap pakai baju yang bersih atau pakai ini ya, tisu gitu. Nah, seperti ini udah bersih. Kita slice, kita potong. Nah, slice-nya ini juga kalau saya nggak sembarangan. Slice-nya itu ada di, ini kan mata tunas. Ini mata tunas. Saya slice-nya di bawah mata tunasnya. Itu ada fungsinya. Kita slice dulu. Pastikan itu presisi. Kalau kalian ingin belajarlah jangan pakai entres anggur dulu. Kalian belajar pakai batang apa yang lumayan keras supaya presisi. Setelah udah handal barulah kalian pakai entres anggur karena sayang gitu kan. Nah, seperti itu. Paling enggak slice-annya itu ada di 1,5 cm lah panjangnya ya. Nah, setelah presisi seperti ini ya, setelah presisi lurus, segitiganya masuk, nggak belok-belok segitiganya ya, nggak seperti segitiga buatan anak SD pakai penggaris gitu. Nah, setelah ini kita bikin potongan ini. Nanti dulu, kenapa kita nyelice-nya di bawah matun seperti ini, nggak di samping matun? Karena kalau kita slice di atas ini, lapisan epidermis yang ada di sini di bagian slice ini adalah yang paling tebal, Nah, karena kalau misalkan kita grafting, itu yang wajib menyatu adalah bagian kulitnya, bukan bagian tengahnya. Bagian tengahnya juga ini kan karena kita menggunakan entres yang masih muda dan rootstock yang masih muda, insya Allah bagian tengahnya juga menyatu gitu, jadi nggak mati. Nah, seperti itu. Kalian bisa bandingin deh. Kalau kalian motongnya dari samping matun sini, slice itu lapisan epidermisnya tipis. Tapi kalau kalian motong slice-nya ini dari bawah matun dan di belakang matun, itu lapisan epidermisnya tebal atau lapisan kulitnya tebal. Nah, ini yang pertama, step yang pertama. Step yang kedua, nah ini rootstocknya. Rootstocknya ini kan daun ya, ini daun. Nah, kalian motongnya tidak mengikuti daunnya kayak begini, enggak. Tapi kita membelakangi ya, seperti ini, nyamping. Nah, seperti ini. Kenapa? Ada fungsinya juga. Kita bisa lihat yang namanya kodrat tanaman anggur, batang anggur itu di sini ada tunas sebelah kiri, di sini ada tunas sebelah kanan. Kodratnya tuh seperti itu, kanan kiri terus. Nah, kalau kalian masukin entres ini, masukinnya seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan nggak sama kodratnya. Udah ada di kiri, kanan, tunasnya di atas kanan juga. Nah, kodratnya nggak sama. Nah, maka itu kita bikinnya seperti ini, tekniknya seperti ini biar kodratnya juga bagus. Nah, seperti ini. Sini kiri, sini kanan, di sini tunasnya juga di sebelah kiri. Nah, seperti itu kodrat tanaman anggurnya seperti itu. Dapat kodratnya ya. Nah, setelah itu, setelah seperti ini nyatu sempurna karena entresnya juga ukurannya sama. Nah, kita lilitin dengan parafilm lagi. Nah, fungsi parafilm ini bukan untuk mengikat tapi untuk menutup ya, menutup supaya gas yang ada di dalam atau menjaga supaya sambungan kita tetap segar. Akhirnya terjadilah penyatuan dua individu yang berbeda, nah tapi masih dalam satu family. Nah, jangan tebel-tebel, tipis aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita kasih pijitan lembut. Nah, supaya apa sih? Supaya membuang semua oksigen yang ada di sini, oksigen yang terperangkap, dan si parafilm ini juga sifatnya menempel ya. Dia nggak cuma melekat tapi dia menempel. Jadi seperti ini, ketika kita satuin jadi satu, dia menempel. Jadi menempel gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya udara bisa keluar. Nah, setelah itu jangan lupa kalian siapkan yang namanya solasi. Nah, solasi ini fungsinya untuk apa? Kalau kita pakai parafilm doang, dia pecah.
karena sifatnya itu cuma untuk menutupi supaya nyawanya nggak keluar gitu kan. Nah, kita kasih kekuatan gini, kita kasih kekuatan dengan menggunakan solasi. Nah, solasinya seperti ini, kita lilitin ke belakang supaya nggak pecah. Kalau kalian nggak kayak solasi gini, ntar biasanya dia pecah ya. Jadi rekatannya itu sambungannya jadi nggak sempurna. Nah, saya nggak menggunakan yang namanya grafting tape atau yang ini, karena kalau misalnya grafting tape terus saya bakar, dia takutnya kecekik. Tapi kalau misalkan solasi, ketika dia ada tekanan dia bisa ngebuka sendiri, gitu juga nggak apa-apa. Nah, setelah seperti ini, nah insya Allah jadi dia tumbuh, insya Allah jadi bibit dengan kualitas yang terbaik. Itu guys. Nah, lihat seperti ini, ketika dia tumbuh, jadilah bibit yang sempurna. Inilah bibit yang nantinya juga jadi standar di Tangerang Rep, jadi standar Indonesia insya Allah. Seperti itu. Ini kan menggunakan teknik yang satu kesempatan. Kalau misalkan kalian menggunakan teknik yang ada 3 kesempatan, kalian potong dulu. Nah, biarin dulu tunasnya ini tumbuh ya. Tunas-tunas ini tumbuh, ada 3 tunas. 3-3-nya kalian grafting. Nah, otomatis ketika ada satu yang jadi, ya satu ada yang jadi, nah itu yang akan dijadikan tunas utamanya. Yang 2 boleh kalian buang, atau yang 2 boleh kalian cangkok, dikasih celah 1 jengkal setelah dia tumbuh dari sini, kasih celah, nah baru kalian cangkok gitu supaya ada celah untuk mencangkok. Juga kalian bisa dapat 3 bibit di sini. Itu juga. Nah, seperti itu guys caranya. Oke, kelemahannya apa sih? Kelemahannya kalau kita menggunakan teknik standar Indonesia seperti ini, satu, tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kualitasnya lebih bagus ya daripada kita kalau untuk pengiriman jauh tuh lebih aman lah, ibaratnya akarnya itu udah ready, akarnya udah banyak gitu. Itu kualitasnya. Terus untuk kelebihannya juga, kekurangannya sih kalau kata saya cuma ini doang, pembuatannya agak lama, tapi kita bisa mendapatkan bibit dengan kualitas terbaik. Keunggulannya lagi, ketika kita menggunakan batang yang sama, rootstock dan entresnya sama, itu penyatuannya akan 100%. Baik itu batang tengah sampai lapisan epidermis atau kulitnya juga itu sama-sama menyatu. Tentunya ketika jalur nutrisi itu sempurna, tentunya akan menjadi kualitas yang bagus. Kalau kualitasnya bagus, tentunya juga layak untuk dijual. Kalau kualitasnya bagus, tentunya juga layak untuk ditanam si pembuatnya, baik saya maupun orang-orang yang nanti akan membeli bibit. Nah, alangkah baiknya untuk orang-orang yang ada di luar sana, buatlah standar pembibitan yang logis menurut kalian. Kalau misalkan ini juga lumayan logis, kalian juga bisa menggunakan teknik ini. Mulailah dari sekarang ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini ya, untuk kemajuan Indonesia juga. Toh saya membuat teknik seperti ini, saya juga nggak langsung jualan bibit saya, karena saya juga baru memulai ini. Tapi insya Allah buktinya sudah ada, dan sudah ada di tempat-tempat teman-teman yang menggunakan teknik seperti ini, terbukti worth it untuk ditiru, worth it untuk dilakukan. Kalau udah ada yang bagus, kenapa nggak kita pakai? Cukup sekian dari gua, Eki Tangerang Rep. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalkan memang bermanfaat, tolong bagikan. Jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.